Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sedang berada di Desa Gunung Manik dalam rangka pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat setempat. Nama saya Nur Alam, saya koordinator lapangan dari tim Bakti Sosial Insan Amanah, bermitra juga dengan beberapa mitra lain di sini, diantaranya adalah keluarga Sambas. Tujuannya adalah memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan pemeriksaan, pelayanan gratis yang dimana mereka mungkin agak sulit mengakses fasilitas kesehatan yang letaknya mungkin agak jauh ya dari pedesaan ini. Mungkin itu saya yakin semoga masyarakat bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan ini, dan juga kita akan melakukan sosialisasi mendapatkan pemimpin yang amanah pada tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Manzallazi yasfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhidduna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Poinnya. Saya sampaikan kepada adik-adik kita yang dari Panti Asuhan Popes Al-Yakin. Alhamdulillah hari ini ibunda kita di bawah koordinator dan koordinasi Bunda Nur Alam, ibu keluarga besar Ibu Hajah Ipa Sambas, memberikan apa katanya nasi kotak 100 termasuk buku tulis, pensil, pulpen. Mudah-mudahan bermanfaat ya beras, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, anak-anak kita yang ada di pesantren Al-Yakin Panti Asuhan Latiful Mutahdin. Dan itu kami tidak bisa balas dengan materi, tapi doa kami mengiringi para aktivis yang hadir pun. Yuk kita bersatu, mudah-mudahan Tuhan yang memberikan yang terbaik dengan ganjaran pahala dan nikmat sehat, dan bunda dokter semua yang hadir, termasuk Bapak Dokter Guntur dan juga dermawan-dermawati yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala dan nikmat sehat dan panjang umur. Kita berjuang terus hingga 2024 menuju kemenangan Anies Baswedan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Selalu terdepan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Ya, mudah-mudahan nanti kalau Bunda kesini dengan Umi udah ada surat-surat lainnya ya. Tiap kesini ayat kursi belum tadi bisa. Ya, mungkin nanti akan menambah lagi surat-surat yang lainnya. Mungkin mempersingkat kata, saya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan kepada KMP. Nih KMP ini CNN dan teman-temannya yang juga sudah bersedia hadir di sini. Pagi-pagi juga alhamdulillah Dr. Gigi Rahmat tadi yang juga sudah pulang duluan, beliau bersedia untuk hadir. Juga di sini ada Pak Ustaz Abdul Hadi dan teman-teman di sana mana, juga dari Kipas Bu Iin, mana Bu Iin? Nah Bu Iin, Kipas ini komunitas independen pendukung Anies Cenah, jadi beliau ini luar biasa ya bantuannya, dengan suaminya baru ketemu hari ini, tapi terima kasih Pak udah hadir juga. Pak Yudi besok pura-pura tak. Di sini juga ada sahabat saya, namanya Bu Ani, Mas Yudi, juga Ibu Melani. Beliau adalah dulu ketua LBH kalau nggak salah ya, mantan ketua LBH Provinsi Jawa Barat. Kenapa saya ajak ke sini? Biling kayak di dia ayah anu lieur, kita tahu-tahu kan cenah dipanggil cenah tah. Ayeuna aya beli kayak luas, abdi sok luas eta apa di Polres teh. Jadi digigiwing ya Bu Melani, insya Allah beliau akan terus membantu kita ya dalam hal ini. Terima kasih ya Bu Mel ya atas kehadirannya, luar biasa. Mungkin saya gak akan panjang-panjang. Oh iya, ada dari Polsek Japit, Pak Agung. Alhamdulillah, Pak Agung. Kemudian juga ada dari Majelis Taklim Lintas Ibu siapa? Majelis Taklim Lintas Daerah Ibu Sahat. Nah, Ibu atur nuhun sumping oge nya di dia. Jadi cukup lengkap menurut saya. Yang bisa mewakili kita semua hanya bisa berdoa, kita semua hanya bisa ikhtiar. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk Indonesia lebih baik ke depan, terutama memperhatikan rakyat kecil, memperhatikan pesantren-pesantren ya. Juga terima kasih kepada Abdul Hadi, Bapak angkat tangan. Beliau ini salah satu Pak Ustadz yang juga sering turun dengan kita. Beliau luar biasa. Ini sahabatnya Pak Hasan ya, mungkin kenal ya. Beliau juga tebal Al-Quran. Siapa yang perlu Al-Quran silahkan berhubungan dengan Pak Ustadz Abdul Hadi, begitu ya. Mungkin Bu Umi saya sih cukup sekian. Bu Umi mungkin ada pesan-pesan sedikit lebih cepat supaya kita segera makan nih, udah lapar nih Bu Umi ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi begini ya, inti dari tim kita sebetulnya adalah bakti sosial, peduli sama orang-orang yang di bawah kita ya. Kemudian saya sangat terkesan sekali dengan tim dokter, kemudian semuanya lah, kalau yang bawa keluarganya dengan keluarganya masih peduli kepada kita. Seperti kita ketahui bersama kalau di kota kan, waduh segala macam tadi buka bersama, ini bersama dengan orang yang punya. Nah kita tidak menganggap ada tidak punya loh. Kenapa Bunda Umi begitu akrab dengan orang-orang NTT? Karena awalnya Bunda ini bergerak di NTT bersama sepupu Pak Hasan. Nah jadi kemudian menghadapi 2024 kita nggak ada kampanye loh, tapi Bunda Umi hanya menunjukkan bahwasan kita harus tidak boleh golput. Kalau udah nyolok, itu kan belum nyolok, kecil. Jadi kalau yang sudah punya tugas menyolok, nyolok, tidak boleh golput. Itu di dalam Islam tidak boleh. Nah, kalau kita mendukung, ambil nyanane ingat golput mahese. Kalau yang kita sudah punya hak memilih, coba kita cermati.
kita harus memilih yang satu. Cobalah lihat agamanya, mana yang rekam jejak agamanya bagus. Karena kita yakin bahwa orang yang agamanya bagus, insya Allah dia yang lainnya bagus. Jangan kena serangan pajak dari 100.000 ngali. Nah, kemudian yang dia pilihnya itu bukan hanya sekedar memberi susu, memberi makan siang, yang bisa menurunkan harga beras, memberdayakan orang kecil lah ya, yang bisa membeli, bukan mengemis ya, karena dalam agama tidak boleh kita mengemis. Jadi yang bisa menaikkan derajat kita menjadi orang yang mampu sesuai dengan kemampuan ya. Nah, jadi tidak boleh gol, memilih pemimpin yang amanah melihat agamanya. Jadi silakan istihoroh. Insya Allah kita diberi petunjuk. Karena segalanya adalah qadarullah ya. Dan kita tidak berhenti berjuang. Kita harus mengingat kita mah belum apa-apa. Coba lihat di Palestina. Setiap saat dengan dentingan peluru, mereka tapi dengan gembira menyambut ajal. Ya, nah, sedikit lagi mungkin Pak Hadi ini lebih senior karena beliau ada keunikan. Keunikannya begini, di kampungnya itu semuanya agama buhun. Ayah mesti tidak sholat dirinya. Jadi agamanya ke agama buhunnya. Apa sih? Namanya ke agama buhun. Sunda Balikan. Tapi beliau terjadi. Ya, enggak. Jadi kita aja Pak, karena sebentar lagi kita akan mengisi perut. Siap. Adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya satu pertanyaan saja, mohon dijawab dengan kompak. Apakah yang hadir ini semua menginginkan Indonesia ini menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warobun, ghafur? Mau? Mau? Jawab dengan kompak. Mau? Oke, saya akan minta pertanggungjawaban. Sekarang kita sudah 10 tahun ya, berada di satu kondisi negeri kita tidak baldatun, thayyibatun, warobun, ghafur. Baldatun kita tidak thayyib, tidak baik, apalagi warobun, ghafur. Saya khawatir kalau di antara kita ini mati duluan, ada yang mati duluan. Sudah siap belum? Sudah siap belum? Kalau masuk surga siap nggak? Mati sekarang mau? Nanti di yaumul hisab ada pertanyaan ya, ada kondisi dan akan dimintain pertanggungjawaban. Apa itu? Di mana kondisi mulut sudah tidak berfungsi, tangan dialihfungsikan dan kaki menjadi saksinya. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah akan memintai pertanggungjawaban kita. Kita tadi sudah mengucapkan bahwa ingin Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang thayyibatun warobun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan Women Inspiration itu ngumpul. Tadinya mau 5 women ya, tapi karena banyak juga yang masuk jadi akhirnya Women Inspiration. Lambangnya juga di mobil melati. Yang paling mudah kan kalau perempuan kan lambangnya melati.
Kemudian bagaimana terbentuknya Women Inspiration. Pertemuannya juga tidak sengaja. Saya dengan Bunda Nur di pengajian ya, Ya, di pengajian mimbar hiburan amal duafa. Waktu kita ketemu, lalu beliau ini tiba-tiba ajak ngobrol. Nah, bagaimana Nur? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan. Saya hanya ingin memberikan informasi tentang apa itu Women Inspiration. Women Inspiration itu idenya muncul ketika kita bertemu berdua dengan Umi Sambas di mimbar pengajian. Kita punya satu misi, punya satu visi untuk melakukan sesuatu bagi masyarakat luas. Ya, Betul. di antaranya dengan bakti sosial, belusukan ke kaum duafa, ke daerah bantaran sungai. Yang penting kita bisa melakukan sesuatu untuk mereka yang membutuhkan. Women Inspiration terdiri dari Umi Sambas, ya Mi, Keluarga besar keluarga Haji Sambas. keluarga besar Haji Sambas. Saya juga dengan Nur Alam Insan Amanah. Di sini juga ada timnya Herni. Ini Bu Anak Kelana, ini Novi, dan ini Nisa. Kemudian ini Ibu Yanti dan juga koordinatornya juga ada di sini Bu Mince ya, Bu Mince. Ini Women Inspiration itu dari perempuan-perempuan yang tujuannya ingin menginspirasi kepada setiap orang bahwa kita bisa melakukan sesuatu walaupun kecil. Ya, lakukanlah selagi kita bisa daripada tidak sama sekali, karena tidak akan lepas dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu ya, Umi. Jadi begini, kita itu bukan ahli dakwah, bukan ahli agama, tetapi ingin menerapkan walau hanya satu ayat dan satu hadis, tapi jangan action, bukan NATO, no action, talk only. Jadi kita begini ya, bahwa di kota-kota yang kaya ya, ternyata kan kita tahu bahwa ada masyarakat miskin di kota-kota yang kaya dan di Indonesia yang kaya raya. Seharusnya Indonesia tidak ada yang miskin seperti itu, di mana harga beras melambung. Kemudian ada yang, maaf loh dek, dari belusukan tuh ya, ada orang yang makan dari bekas restoran, kemudian dicuci kembali, dan mereka mengambil sayuran ya, sayuran bekas, dicucinya dengan air yang tidak bersarat. Yang hijaunya di situ dia makan, di situ dia mencuci segala. Coba bayangkan. Dan ketika kita di arisan majelis taklim naon, bertumpuk makanan. Tapi di situ itu ya Allah, dia makan bersama sampah, tidur bersama sampah. Tapi mereka ya qadarullahnya sehat, hari ulang gering jadinya. Nah, jadi hanya tergerak peduli kemanusiaan. Jadi tidak ada hal lainnya sebetulnya, maaf. Tapi kita juga ingin memberikan pengetahuan, pendidikan agama kepada mereka, pendidikan moral kepada mereka, pendidikan misalnya politik kepada mereka dengan cara kami, cara peduli kemanusiaan. Jadi ini alhamdulillah kami juga berterima kasih kepada suami masing-masing. Saya suka tanya, gimana izin suami? Karena syaratnya seorang perempuan bergerak di luar adalah izin suami. Tanpa izin suami kita berdosa bawaannya ya. Alhamdulillah, tolong sampaikan kepada ibu-ibu, terima kasih kepada suami masing-masing. Kalau seandainya sehari tidak disuguhin kopi sore, mohon maaf. Tapi kalau beliau ada yang dengan suaminya, Bu Yanti ya, Ibu Nugelis ya, gelis ya. Bu anak itu suaminya selalu mendampingi. Seperti juga saya dulu diajar sama suami saya belusukan. Jadi apa yang saya lakukan sekarang adalah warisan dari suami saya. Saya diajar membumi. Karena dulu saya anak tunggal, anak manja, anak yang gak tahu sengsara ya. Saya diajar sama suami saya. Jadi seperti itu, dan kita mengajar ya Bu ya, bahwa bersedekah itu tidak harus gede, tetapi ikhlas itu adalah titian surga ya. Dan kepada ibu-ibu yang dari ini Women Inspiration, tolong ibu simak sebentar, tolong ibu simak sebentar. Tolong setiap langkah kita adalah diniatin ibadah, karena dengan diniat ibadah kita dunianya dapat, tapi juga membawa
isi koper pada akhirat insya Allah. Amin. Dan jangan lupa minta izin pada suami, karena surga seorang perempuan ada di suaminya, surga seorang anak laki-laki ada pada ibunya. Jadi ibu-ibu juga ya, maaf ya, saya bukan tak tahu, ibu harus mendorong suami ibu juga untuk mengasihi ibunya, jangan menghalangi. Ingatkan, Pak, udah ke mama belum? Gitu. Iya, kalau lebaran juga harus sudah ngasih ke mama, walaupun mamanya kaya loh. Saya juga, nah kemudian juga pada ibu-ibu yang sudah punya anak menantu cucu, ketika dikasih sama anak menantu, berterima kasihlah, bersyukurlah bahwa alhamdulillah saya masih bisa menerima ini cucu. Adapun misalnya nilainya kita bisa kasih aja sama dia juga. Gitu. Amin. Jadi rezekinya dua-duanya berkah. Jadi kita tidak ada lain, adalah sama visi misi untuk kemanusiaan. Nanti ada saya bawa ke buka bantaran sungai. Kita kan bukan apa-apa ya, lihat di hotel-hotel makan berlebihan, padahal mereka di bantaran sungai tidak pernah merasakan bagaimana buka bersama. Nah, kemudian juga saya udah tanyakan kepada Pak Ustadz, kita harus tahu bahwa di bantaran sungai itu pekerja kasar itu, mohon maaf, hampir yang ibadah itu cuma 1%. Tapi saya tanya, bagaimana Ustadz kalau saya beri mereka enggak apa-apa, nilai sirkonya itulah yang dapat nilai akhirat. Jadi boleh Bu, kita memberi tetangga yang hotel sholat dan kajun, kita niatan ibadah. Jadi seperti itu. Mohon maaf, saya tidak berniat menggurui. Itu apa yang saya alami. Dan percayalah bahwa nilai nominal yang disirikokan tidak akan pernah berkurang, bahkan bertambah. Ya saya kan udah janda. Alhamdulillah, jadi sudah janda Ibu. Janda tuh tidak ada kayak dokter Rangda dokter. Jadi alhamdulillah, sekali lagi saya minta terima kasih kepada suami-suami sekalian. Apalagi yang bawa cucu, siapa yang suka bawa cucu nih? Yanti mana, nggak ada ya? Jadi itu terima kasih, beribu terima kasih. Syukur kalau sewaktu-waktu ikut kita. Lalu maaf nih, kita tahu ya Bu, yang namanya musola di pelosok, Ustazah saya udah datang kalau transportnya itu kita ridhokan. Kalau bisa ya kita ngasih mereka operasional, nilainya sedikit tapi berguna sekali. Jarang Ibu boro-boro kayak Ustazah sok gerak. Yang di Cipombor ya, yang di Cipombor kita jadi misinya itu memperbaiki tempat ibadah, terutama tempat wudhu gitu. Nah kayak Ustazah Adi nih, unik. Ustaznya adeknya udah hadinya, tapi jamaah anak Sunda Biritan, sholat gitu. Jadi mereka itu adalah agamanya agama Sunda Biritan. Orangnya baik-baik, tetapi ibadahnya enggak. Kenapa dia bikin manusia itu cukup baik gitu loh. Jadi ibadah syariatnya tidak ada. Jadi ibu-ibu, mudah-mudahan ibu-ibu dapat dunia akhirat. Amin. Asal izin Bapak. Dan kalau perlu sebelum pergi, siapkan dulu buat Bapak. Iya, udah janda sama dong. Tapi janda nusoleha. Dan mengurus suami itu Bu, apalagi waktu sakit, itu ibadahnya besar. Oh, ini dangu tuh. Jangan sakit ya. Ya, andai kan sakit nggak apa-apa, itu kan mengurangi dosa. Dan membuat peluang kita beribadah, pahala. Insya Allah nanti di akhirat kita bertemu lagi. Amin. Bawa anak cucu. Amin. Ya, namanya Woman Inspiration tuh ibu-ibu yang mempunyai inspirasi yang sama. Makin lama makin banyak ya yang bergabung. Makin lama makin banyak yang bergabung. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pantun aja ya, jalan-jalan ke Mamuju. Kalau mau maju, pilih nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pertama kali ikut dengan Insan Amanah ya. Tapi saya melihatnya luar biasa ya.
datang ke pelosok-pelosok daerah ya, ke ini ini panti asuhan ya. Panti asuhan, kemudian ada pesantrennya juga Al Yakin ya. Ya, itu harapan saya ya, semoga berlanjut ya. Kemudian bermanfaat bagi saudara-saudara kita semua yang biasanya jarang dikunjungi ya. Ya itu aja harapan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan perempuan Indonesia ke depan ini lebih cerdik, lebih cerdas di dalam memilih calon presiden, calon pemimpin ya. Jadi bukan hanya presiden tapi pemimpin, termasuk juga para wakil. Jangan pilih misalnya ada caleg yang cari kerjaan, ya carilah caleg-caleg pejuang ya, yang betul-betul bisa membela kita nantinya. Saya kira itu saja. Terima kasih.